Haleluya. Bapak kurang semangat. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Puji Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini yang Tuhan boleh berikan kepada kita, kembali kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya. Pada minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita belajar dari jemaat Laodikia yang dikatakan oleh Alkitab adalah jemaat yang suap-suap kuku, ya. Dan pengertian dari suap-suap kuku itu sendiri, Alkitab yang mengatakan tidak panas, tetapi juga dia tidak dingin, ya. Jadi kalau kita ibaratkan dia seperti benda, kalau taruh di atas permukaan air, dia tidak masuk tenggelam ke air, dia juga tidak terapung, tapi dia ada di tengah-tengah, dia ngambang, ya, kira-kira begitu pengertiannya. Dan puji Tuhan, dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu topik, tapi kita buka dulu Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 2 Timotius, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. 2 Timotius, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima, ya. Nanti kita akan membacanya secara bersama-sama. Ya. 2 Timotius, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Mari yang sudah mendapat kita berdiri bersama-sama. Sebelum saya akan membacakan, saya coba tes dulu, ya. Yang sudah mendapat boleh katakan haleluya. Ya, semua sudah mendapat, berarti kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Sekali lagi 2 Timotius 3 ayatnya yang kelima. 2-3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadat mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Puji Tuhan. Hari ini, minggu ini kita akan belajar firman Tuhan, hal yang paling prinsip dalam keimanan semua orang percaya, yaitu kita akan belajar pengertian daripada ibadah, supaya kita tahu apa sih ibadah itu. Jangan-jangan banyak orang Kristen sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, tapi jangan-jangan belum paham istilahnya, belum mengerti secara benar apa itu ibadah. Mungkin kalau ditanya, Pak, apa itu? Oh iya, setiap hari Minggu kami harus ibadah. Oh iya, hari ini kami juga ada ibadah ini. Oh, kalau bagi ibu, oh iya, hari ini ada ibadah ibu misalnya. Bagi bapak-bapak, hari ini kami ada ibadah kopam, dan seterusnya. Nah, mungkin hanya sebatas itu pengertian, pemahaman kita tentang ibadah. Tetapi pada saat ini kita akan belajar tentang ibadah dari Alkitab. Apa itu ibadah? Ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar seperti yang kita katakan, oh itu pergi ke gereja, ya. Kalau orang Sulawesi Utara biasanya kalau hari mau kemana bu? Mau masuk gereja. Harusnya mau pergi ke gereja. Mau kemana bu? Mau masuk ke wanita, ke ibu. Mau masuk pergi masuk ke gereja atau pergi beribadah. Itu sudah jadi bahasa umum di sana, ya. Apalagi kalau seperti hari ini, ya orang pasti lalu-lalu, kemana? Oh ya, kita mau pergi ibadah, kita mau masuk gereja. Gitu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar itu tadi yang saya katakan, topik yang paling mendasar, ya, yaitu ibadah. Saya mau katakan dulu tentang kata ibadah. Kata ibadah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini kata ibadah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Sekali lagi, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah Tuhan. Jadi sekali lagi, kata ibadah, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, berbakti, yang didasari ketaatan
mengerjakan perintahnya atau perintah-perintah Tuhan. Itu arti ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar kita mau ke gereja, kita ada kebaktian kaum pria, kaum wanita, sekolah minggu, pemuda, remaja dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar soal ibadah itu. Kita akan berangkat dari ayat tadi. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima. Benar ayat ini berkata begini. Secara lahiriah, jadi lahiriah tubuh mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, pada prinsipnya, pada dasarnya, kira-kira begitu bahasa. Sebab hakikat artinya prinsip atau bicara tiga dasar. Mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, ini sudah. Nanti ada contoh yang kita akan lihat di Alkitab. Model apa yang dimaksud oleh ayat ini? Artinya apa, saudara? Artinya kita orang percaya. Ketika kita datang memutuskan mengambil keputusan untuk datang beribadah, kita tahu apa yang kita akan lakukan. Bukan hanya sekedar istilahnya bahasa di luar sana, saya mau ketemu sama si A, si B, atau supaya bapak ini, ibu ini tahu bahwa saya ibadah. Bukan hanya itu, sudah. Dan itu nggak ada hubungan dengan keselamatan kalau soal itu. Ya. Seandainya misalnya di satu tempat kan seringkali mungkin tempat manjang misalnya, terus mungkin pendetanya nggak ibadah, itu tidak persoalan. Tetapi persoalannya dia sudah memenuhi nggak Alkitab dan menjalankan ibadah yang benar. Hakikat dari ibadah, prinsip dasar daripada ibadah itu, ya. Dan kita harus kita harus tahu itu, sudah, supaya kita sebagai orang percaya kita tahu ternyata ibadah itu bukan sekedar datang, bukan sekedar ini hari Minggu saya mau datang, ini hari Rabu ada PA, sekedar datang, hari Jumat ada doa, sekedar, bukan, sudah. Kita harus tahu apa yang kita lakukan dalam ibadah itu dan apa yang kita alami dalam ibadah itu. Nah, nanti saya akan tentunya memberikan contoh-contoh dalam Alkitab, ya. Sebab tentu panduan kita adalah Alkitab. Jadi dari Alkitablah kita akan belajar seperti apa yang dimaksud oleh ibadah itu. Mari kita mulai baca. Tetapi tetap ini di Timotius, jangan di ini, kita balik lagi nanti. Kita lihat dulu dalam Yesaya 29. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-29. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-29. Mari kita lihat. Sekali lagi kitab Yesaya pasalnya yang ke-29. Ayatnya yang ke-13. Sekali lagi saya tanyakan, yang sudah mendapat boleh katakan haleluya. Ya. Yesaya 29 ayat 13. Bersama-sama ya kita baca. Hitungan yang ketiga kita mulai. 2, 3. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Firman Allah berkata dalam kitab Yesaya, firman Allah berkata, mereka memuliakan aku tapi hanya sampai di mulutnya. Mereka memuji namaku tapi hanya sampai di mulutnya. Seperti Alkitab ini berkata, dan ibadah mereka kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Oh iya kan, besok kan Minggu, ya. Hanya karena mendengar ada pengumuman ibadah, bukan hanya begitu. Jadi kita akan belajar, wah ibadah itu ternyata nggak seperti yang kita bayangkan selama ini. Yang penting udah datang, udah memuji Tuhan. Tapi ada loh yang Tuhan minta. Ketika kita datang beribadah apa? Nanti kita lihat lagi dalam Alkitab. Tapi kita belajar dulu dari ayat ini. Artinya ada contoh dalam Alkitab yang Tuhan katakan. Dan Tuhan berfirman. Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku.
Itu saya ibaratkan begini, saya berdasarkan ayat ini ya. Di tempat ini, memang mungkin ini contoh, badannya ada di tempat ini, memuji Tuhan, tapi hatinya ada di mana-mana. Ada di firman mana lah, ada di mana lah, di tempat wisata mana lah misalkan. Ya itu maksud ayat ini. Hatinya menjauh, artinya hatinya tidak ada di sini. Jadi yang dimaksud dengan ibadah itu memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan jangan seperti ini ayat ini. Firman Tuhan yang kata, masih ada ayat lain yang kita baca. Hati yang menjauh, hati yang tidak ada pada Tuhan. Tuhan mau ketika kita beribadah kepada Tuhan, hati kita juga melekat dengan Tuhan. Itu namanya ibadah. Masih ada banyak ayat kita bukan. Mari kita lihat lagi contoh. Injil Markus. Sebetulnya banyak sekali ayat, tapi tentu kita ambil hal-hal yang kita akan bahas saja. Injil Markus pasalnya yang ke-7. Nah ini agak sedikit panjang walaupun saya juga harus berpendek sedikit ayat ini ya, supaya kita tidak banyak waktu ya. Tapi memang harus dibaca ini. Kita mulai dari ayat 1. Markus pasal 7, mulai ayat 1 sampai kita dengan ayatnya yang ke-9 saja. Kalau nanti saudara punya waktu, saudara boleh baca di rumah satu pasal. Tapi kita membaca aja dari ayat 1 sampai ayat 9. Sekali lagi Injil Markus 7 ayat 1 sampai ayat 9. Yang sudah mendapat boleh katakan haleluya. Saya mulai baca ayat pertama, kita bergantian sekarang. Saudara mulai ayat 2. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya yaitu dengan pandangan tidak suka. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau bukan ada masalah, mereka juga tidak makan kalau tidak membersihkan dirinya. Banyak orang lain lagi mereka juga memakan atau mencapai berdiri dan berkata. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benar membuat bagi saya tentang kamu, kayak orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari Allah. Ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sekali lagi, percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan. Oh ya. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Nah, inilah Yesus. Nanti ada satu topik saya khusus membahas tentang ahli Taurat dan orang Yahudi. Ini cuma dan orang Farisi maksud saya. Nah itu nanti ada topik khusus. Saya hanya cuma karena ini konteksnya beribadah, jadi saya konteks ibadah. Tapi kebetulan ini menyinggung ahli Taurat dan orang Farisi. Siapa ahli Taurat? Siapa orang Farisi? Namanya saja ahli Taurat. Apa itu Taurat? Firman. Berarti apa saudara? Ahli sama dengan apa? Pakar firman. Orang yang setiap hari melakukan penelitian akan firman.
baru orang Farisi. Siapa orang Farisi? Orang Farisi dari kecil dia sudah dipisahkan dan dikhususkan dan juga dididik dengan apa? Dengan kitab-kitab Taurat atau dengan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah orang yang dipisahkan. Ini orang Farisi agak lebih ekstrim biasanya. Tapi dalam ayat ini kita sudah temukan tadi bagaimana cara mereka beribadah kepada Tuhan. Memang mereka seperti kelihatan. Mereka taat, tapi Tuhan katakan apa sudah? Firman Allah katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tuhan katakan sudah percuma. Orang beribadah tapi kalau modelnya begini itu percuma. Karena itu yang saya katakan tadi, Tuhan mau pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita beribadah, bersekutu dengan Tuhan, betul-betul tubuh, jiwa dan roh kita, hati kita ada melekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Makanya biasanya kalau kita beribadah itu kalau di doa awal selalu kita berdoa, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa. Kuasai tempat ini, kuasai kehidupan kami. Dengan apa? Dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena apa saudara? Kita tahu dalam Alkitab mengatakan itu seringkali datang mempengaruhi pikiran kita. Ingatan kita dibawa kemana-mana, pikiran kita dia bawa kemana-mana. Sehingga saudara kadang-kadang firman Tuhan baru 1 jam kita dengar, kita sudah lupa. Kenapa? Karena tidak tertanam. Karena pikiran kita sudah dibawa kemana-mana saudara. Ya ini jangan sampai. Sebab nanti kita akan lihat, masih ada beberapa ayat kita akan lihat mengenai ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kita melakukan ibadah pada saat ini, saudara melakukan ibadah ini bukan seperti apa yang saya mau, tetapi kita melakukan ibadah ini seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Sepertinya agak sulit. Amin. Seperti yang Tuhan mau. Jadi kita beribadah kepada Tuhan seperti yang Tuhan mau. Gereja ini, gereja A, gereja B, gereja C, terserah. Tetapi yang penting pada waktu mereka beribadah seperti yang Tuhan mau. Itu yang kita harus lakukan. Untuk beribadah kita betul-betul melakukan seperti yang Tuhan mau. Mari kita lihat lagi ayat firman Tuhan. Mungkin dari ayat ini banyak hal yang kita akan lihat. Kitab Ulangan pasal yang ke-10. Kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12, 13 dan 14. 3 ayat saja. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-10 ayat 12, 13 dan ayatnya yang ke-14. Semua sudah mendapatkan? Haleluya. Ya, sama-sama kita baca. Sebab 3 ayat saja, jadi sama-sama kita baca. Ayatnya yang ke-12 mulai. 2, 3. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari apa? Takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Jadi dalam ayat ini Tuhan katakan, firman Allah katakan seperti yang kita baca. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allah? Apa yang Tuhan minta katanya?
Yang daripadamu apa yang Tuhan minta? Baru firman Allah berkata, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayo saudara, ini Tuhan minta loh. Tuhan minta kepada kita beribadah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Dalam jiwa kita tahu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Kita serahkan semua pikiran itu, kita serahkan kepada Tuhan. Kita fokuskan semuanya kepada Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya ibadah kita adalah ibadah yang dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai yang kita baca di 2 Timotius 3. Bahkan itu kata Alkitab, itu suatu perintah. Jangan mereka bahaya soalnya. Nah, di dalam Injil Markus tadi, Tuhan mengatakan ada beberapa mereka dan disebut Tuhan adalah orang yang munafik. Seolah-olah apa? Seolah-olah seperti orang ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Banyak nanti kita akan bahas dia di satu pasal di dalam Injil Matius. Nah, itu kita akan khusus bahas karakter sifat ahli Taurat dan orang Farisi, supaya kita juga harus tahu ya. Ternyata saudara, bukan berarti setiap orang yang sudah ngaku-ngaku, oh saya sudah baca dari ini, sudah kan saya banyak ketemu orang saudara, seringkali ada juga yang saya ketemu agak sudah merasa hebat. Oh, saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Memang kalau sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sudah otomatis selamat. Kasih tunjuk ayatnya, ada nggak? Orang sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu, sudah terus otomatis dia selamat? Nggak ada ayatnya. Orang membaca dari Kejadian sampai Wahyu, puji Tuhan, itu baik. Saya juga kan kalau jemaat berusaha ya boleh. Ya. Kami di pastori sudah berapa kali bolak-balik. Ya. Sebab kami baca pagi dan malam. Ya. Satu pasal. Kalau pasalnya pendek kan ada pasalnya pendek. Ya, 2 atau 3 pasal. Ya. Ada yang pasalnya paling panjang. Ya. Di kitab Mazmur, ya dibagi 2. Jadi paginya yang separuh, lanjut di malam. Bolak-balik. Ya. Nah, nanti sebentar malam kami sudah pas bertepatan pas masuk kitab Ayub pasal 1. Ya, kemarin baru selesai kitab Esra. Masuk kitab Ayub pasal 1. Udah terus. Ya. Nanti kalau sudah sampai di Wahyu yang terakhir, balik lagi kitab Kejadian 1. Gitu sudah. Nggak terasa nanti selesai lagi. Begitu sudah. Yang penting kan kita tujuannya bukan wah kita mau baca supaya kita sudah selesai. Enggak. Kita baca, kita pasti mendapat sesuatu. Baca lagi. Nah, kembali lagi kepada ayat ini saudara. Artinya saudara, bahwa ini yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kita beribadah kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya biarlah ibadah kita adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Maaf saudara, saya tidak alergi dengan ada orang atau di mana kumpulan membuat satu event besar di lapangan di gedung mewah sebesar itu. Buat saya nggak salah juga. Emang salah? Nggak ada ayat juga kan yang salah kalau buat tidak. Tapi kadang-kadang saudara, ini saya perhatikan kalau udah teman-teman ada yang jalan-jalan, udah macam-macam beda-beda orang. Ada yang cuma pengen datang kayak cuma jadi penonton, pengen mungkin belum pernah lihat banyak orang yang datang cuma lihat orang, sudah banyak cara saudara. Bukan itu saudara. Ibadah yang benar seperti ayat ini bilang. Makanya kan ada ayat dalam Injil Matius, 2-3 orang berkumpul sepakat di situ Tuhan hadir. Amin. Itu yang penting. Itu standar Alkitab. 2 atau 3 orang berkumpul sepakat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sepakat menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengahnya. Kenapa Tuhan mulai dengan istilah 2? Karena dalam keluarga itu sudah pasti ada bapak, ada ibu, kan biasanya kalau bicara keluarga. Baru 3 kan anak. Gitu. Jadi dari kumpulan yang kecil itu saudara, kalau ada kesepakatan di situ, Tuhan ada. Ya kita juga sendiri berdoa, kita sungguh-sungguh, Tuhan juga ada. Tapi kan ini konteks beribadah. Ya. Jadi kita beribadah itu tidak persoalan sedikit banyak orang. Yang menjadi persoalan dalam kita beribadah, kalau melihat dari ayat itu, Tuhan ada nggak? Itu penting. Banyak orang Tuhan tidak ada, kita dapat apa?
Iya yang nanti ada orang iya dapatnya apa? Ya selfie, kita ketemu si ini, selfie di situ. Ya. Altarnya bagus, lampunya kelap-kelip. Ya itu kan kita punya keinginan mata aja. Bukan itu saudara. Ya. Jadi dalam kita beribadah kepada Tuhan tidak melihat, nanti kita akan belajar lebih mendalam kalau soal ibadah Wahyu pasal 11. Itu dalam sekali pengertiannya. Sebab di situ firman Allah berkata, ukurlah mezbah dan mereka yang beribadah dalamnya. Wah, itu sudah bicara hal-hal yang luar biasa itu sudah. Pengertian yang sudah terlalu dalam. Mezbah adalah berbicara tentang ibadah kita. Itu akan diukur sudah. Nah, di situ nanti kita akan lihat. Ya. Saya sudah pernah khotbahkan juga itu, tapi sudah agak lama juga. Nanti suatu saat saya akan khotbah lagi itu tentang bagaimana ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan. Nah, balik lagi saya ke ayat ini tadi. Jadi persoalan sedikit banyak orang di hadapan Tuhan itu tidak ada masalah. Jangan saudara bilang begini, bah, kalau banyak orang Tuhan cepat-cepat datang. Kalau yang mungkin Tuhan akan enggak. Hari Jumat kemarin kita mendengar firman Tuhan. Yesus datang di salah satu desa, ya, di salah satu tempat, yaitu Betania. Dan di situ ada keluarga namanya Marta dan Maria. Maria dan Marta. Kita sudah melihat di situ. Walaupun di situ hanya 2 orang, bahkan yang mendengar hanya Maria, tapi Yesus terus memberitakan firman. Kendati yang dengar cuma si Maria, karena si Marta katanya sibuk. Nah itu sudah. Yesus sudah ada di situ, sudah ada di rumah itu, tapi si Marta sibuk. Sekarang saya tanya, Yesus sudah ada di rumah itu. Bayangkan, karena waktu itu memang Yesus masih ada di dunia ini. Yesus saja sudah ada di rumah, sudah masuk, sudah dalam rumah. Tapi persoalannya apa sudah? Kita mau kasih tempatnya sama Yesus di situ. Nah, Marta tidak memberikan ruang bagi Yesus. Marta tidak menyiapkan hati untuk Yesus ketika Yesus datang di rumahnya. Sedangkan Maria, dia menyiapkan hatinya, duduk dan dengar kebenaran firman Tuhan. Kata Alkitab. Itu artinya apa sudah? Bahwa kehadiran Yesus di rumah keluarga Maria dan Marta hanya satu orang yang mendapat hati di tempat Yesus. Hanya satu orang yang betul-betul ada kerinduan dan betul-betul sungguh-sungguh untuk mendengar firman Tuhan. Walaupun sudah datang, sudah di rumah itu. Bayangkan sudah. Nah, saya akan bawa lagi kepada satu ayat, ini ayat yang terakhir karena kita ada perjamuan. Mari kita lihat Roma pasalnya yang ke-12. Ayat ini sangat dikenal. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan ayat 2. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita akan membaca ayat ini juga secara bersama-sama. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan ayat 2. Haleluya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita baca dari judul daripada perikop ini. Ya, yang ada di tulisan di atas itu ya, itu yang kita baca. Sama-sama 2, 3. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Haleluya. Persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan katakan kita harus persembahkan. Hidup ini, tadi pujian ini tadi berkata, hidup ini adalah kesempatan. Betul. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita mempersembahkannya kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi beribadah itu juga tidak gampang. Alkitab sudah memberikan saudara kepada kita yang hidup. Makanya saudara kalau orang yang sudah meninggal dia udah nggak bisa bikin apa-apa lagi. Makanya persembahan yang hidup, kita harus hidup. Kita harus persembahkan untuk Tuhan. Baru dia bilang yang kudus, kita harus memuduskan diri kita. Memang kalau ditanya apakah dirinya sudah ada yang merasa paling suci, ya mungkin belum. Tapi kita berusaha terus, Tuhan kuduskan kami, ampun. Makanya kalau masalah Tuhan, ampuni kami. Apapun yang kita Tuhan, ampuni kami. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Supaya kita dikuduskan. Makanya pada saat kita beribadah, Tuhan kuduskan kami, sucikan kami semua untuk beribadah kepada Tuhan. Layakkan kami. Seperti ayat ini berkata, dan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan kita harus berkenan. Terus kalau ada yang tanya, memang pemerintah nggak semua persembahan diterima oleh Tuhan? Oh enggak, ada ayatnya. Sekarang saya tanya, persembahan Habel sama Kain sama-sama diterima apa tidak? Kan tidak. Habel diterima Tuhan, tapi Kain Tuhan tidak terima persembahan. Kenapa? Mempersembahkan hidup kita ini betul-betul itu tadi di dalam kitab Ulangan, dengan hati yang betul-betul yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus mempersembahkan itu. Karena apa? Kepada Tuhan. Orang saja menghadapi pejabat di dunia ini, ya saya juga pernah mengalami lah, katakanlah orang-orang yang punya jabatan misalnya. Kalau kita sudah baju saja berpakaian, kita lihat sudah rapi, kita masih kayak belum percaya diri, gini terus. Karena apa? Menghadapi orang besar. Tutur kata kita sudah atur bagaimana. Jangan sampai kita kesalahan. Ya, belum ngomong kita tuh takut. Belum ngomong itu sudah. Kenapa? Ada rasa hormat. Ada rasa gimana yang kita menghadapi bukan apa orang sembarang. Itu kepada manusia loh. Apalagi kita menghadap Tuhan. Makanya saya juga pernah katakan, ibadah itu ibadah yang harus dipersiapkan. Jangan pernah kita berkata, coba ada belajar sama saya, baik betul saudara, banyak belajar kepada orang-orang itu. Pendahulu itu, luar biasa. Bagaimana kedisiplinan mereka. Nah di sini ibadahnya ada jemaat yang sudah boleh dikatakan sudah masuk sepuh, sudah orang tua, jadi mungkin bisa ditanyakan kepada mereka. Ya. Di kampung saya saudara, itu orang-orang tua itu kalau sudah hari Sabtu itu ya siang ke sore biasanya. Itu saudara, karena di daerah saya kan termasuk juga udara dingin. Jadi kadang-kadang tidak mungkin dia mandi hari ini. Jadi karena hari Sabtu karena kan cara dingin. Jadi hari Sabtu udah mandi. Yang bagi bapak-bapak ya sudah cukur ini terus. Dulu zaman semir itu, saya punya tetangga saya. Ada si opat semua. Baju dan setrika. Kalau sekarang kan gampang tinggal colok. Dulu tuh mesti bakar tempurung atau batangnya jagung punya apa itu dibakar baru dibuat untuk si tangan bikin penaras ya. Kadang-kadang ditiup-tiup dulu takut jatuh di baju, apalagi baju putih. Saya pernah alami sudah waktu sekolah. Baru mulai gosok sudah. Hari Sabtu itu udah diatur. Itu orang-orang tua dulu. Saya belajarnya begini dari orang tua. Orang tua beribadah betul-betul mereka mempersiapkan dengan baik. Itu orang tua untuk mau beribadah masih besok itu betul-betul dipersiapkan dengan baik. Lah, kalau anak-anak sekarang sudah jangankan jam 9, udah jam 10 aja masih ada yang petantang sudah. Tapi orang tua dulu sudah di sini kebetulan masih ada yang sudah kategori omal, jadi mungkin juga merasakan didikan daripada orang tua juga. Wah, sudah itu orang tua. Dan saya masih juga mengalami sudah didikan orang tua sudah. Kalau sudah soal ibadah sudah, makanya saya bilang jangankan hari Minggu, masih hari Sabtu aja mereka udah mempersiapkan.
baju yang akan dipakai sampai ke sapu tangan, saudara. Saya masih ingat itu, saudara. Sampai ke sapu tangan. Kaos kaki jangan sampai dia besoknya mau nyari-nyari lagi. Udah dibikin semua di tempatnya. Ya Om ya, Om. Ya. Udah digabung semua. Ada juga pokoknya begitu. Itu zaman betul-betul mereka mempersiapkan itu ibadah. Hari ini saya tidak banyak waktu untuk menggali semua itu. Nanti ada di satu segmen kita akan belajar tentang tabernakel. Nah, di tabernakel itu kita akan belajar di situ banyak soal bagaimana tatanan ibadah itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi seperti itu, sudah. Jadi beribadah kepada Tuhan itu betul-betul adalah kita persiapkan. Ya. Kalau misalnya ini kita harus juga belajar ya, bahasa kita menggunakan bahasa itu harus tepat ya. Kalau ini contoh ya, misalnya si A datang kepada di rumahnya si B, ini contoh. Nanti besok ini bla bla bla, nanti kita mau ada ibadah ya. Jangan sekali-sekali menggunakan kata begini, kalau sempat. Itu artinya Tuhan itu bukan mimpi prioritas. Karena dia bilang kalau sempat. Kalau orang tua dulu beda. Wah, begitu kalau dikasih sehat ya Om, begitu ya bahasa orang tua. Wah, itu biasanya pakai bahasa kampung. Tapi kira-kira begitu. Wah, kalau Tuhan kasih sehat besok mau masuk gereja akan ibadah, kira-kira begitu. Itu bahasa orang tua dulu. Tapi kalau sekarang lain, kalau sempat. Ibadah itu jangan sekali-sekali dipakai kata sempat kalau sempat. Itu artinya apa? Istilah begini, ini saya kasih contoh. Katakanlah, ini saya kasih contoh ya. Ini contoh dalam hari-hari ini. Pak Jerry, ini saya kasih contoh. Punya acara hajatan besar, katakanlah enggak. Pokoknya mau apapun itu acaranya, contoh. Lalu Pak Jerry datang kepada saya. Pak Pendeta, saya undang ya Pak Pendeta ya. Nanti hari ini contoh saya Pak Jerry ya. Hari ini kami ada hajatan, hajatan apa? Oh, apakah itu pernikahan? Apalah namanya, misalnya dibuat lah, ya. Kebetulan Pak Jerry waktu itu punya berkat. Pak Jerry bikin lah, syukur. Terus tiba-tiba ketika Pak Jerry ngomong sama saya, Pak Jerry harus jawab jujur ya kalau saya mau tanya ya. Terus saya bilang sama Pak Jerry, oh Pak Jerry hari ini ya? Lalu Pak Jerry kalau sempat ya, sekarang saya tanya Pak Jerry jujur. Pak Jerry kecewa nggak dengan kata-kata saya? Kalau sempat, pasti kecewa. Artinya Pak Jerry pikir ini antara ya apa tidak? Kalau sempat soalnya. Itu saja. Ini kita pakai, saya istilahkan ini dalam istilah kita manusia ya, sesama manusia. Sesama manusia aja, kalau kita bilang kalau sempat, pasti. Saya sudah kasih contoh tadi kepada Pak Jerry. Nanti satu saat, si Gogo sekolah, kuliah, berhasil kerja, terus tiba-tiba Tuhan kasih dia pasangan hidup. Ini apa ibu kita, Ibu Mei akan mereka keluarga menggelar acara syukuran, dan itu sifatnya agak meriah, mengundang kita jemaat. Tiba-tiba kebetulan pas bawa, oh ya nanti datang ya. Tiba-tiba ada yang bilang, oh ya Bu Mei, kalau saya sempat, maaf Bu Mei, kira-kira dengan bahasa itu gimana? Jujur, jangan bukan karena ini malu menjawab. Kira-kira gimana? Oh iya ya, aduh kalau saya sempat ya, kira-kira bagaimana? Pasti kecewa. Memang kita nggak langsung ngomong sama orang itu, waduh saya kecewa dengan enggak, tapi dalam hati pasti kecewa. Ini orang antaranya apa begini berarti. Beda dengan begini. Ayo mama berdoakan ya, kalau saya sehat-sehat hati itu, saya akan berusaha datang. Lain itu sudah. Nah, orang-orang tua dulu begitu kalau ngomong. Doakan supaya besok sehat-sehat. Si om atau opa bangun pagi besok sehat-sehat. Mau pergi beribadah. Nah, gitu biasanya. Ya om ya begitu ya. Bukan bilang ya kalau sempat atau dia aja nanti. Nah, berarti dia antaranya atau tidak itu sudah. Ini kedengarannya sederhana. Tapi saya sudah coba. Kan kalau kita tanya sama Tuhan kan mungkin sudah pernah. Emang kayak gimana tanyanya? Nggak perlu. Saya buat contoh antara kita manusia saja. Seperti contoh tadi, Pak Jerry atau ya sama, semualah kita buat acara. Ya. Satu saat si Darren udah sekolah, tiba-tiba terus kuliah, rupanya dia jadi dokter. Tiba-tiba Pak Pedi dengan Bu, aduh ini kita punya anak pertama, kita ingin kalau dia dapat ini kita ingin bikin syukuran. Bikin syukuran Pak Pedi. Waktu itu juga rupanya berkat juga ya luar biasa Tuhan kasih. Berundang lagi. Udah dengan senang hati Pak Pedi dengan Bu Nina, nanti Pak Jerry datang ya Bu Jerry ya, nanti datang ya, kira-kira. Aduh Bu Nina ntar ya kalau sempat ya, pasti kecewa. Manusiawi kalau kecewa.
Makanya saya katakan, Tuhan kira-kira kalau dengar begitu kecewa nggak? Ya itu aja. Kira-kira kecewa nggak? Pasti kecewa. Kita sesama saja manusia yang tidak punya hutang satu sama lain, tapi itu pun ada rasanya. Kita nggak punya hutang, nggak ada hutang budi katakanlah. Itu kecewa. Apalagi sama Tuhan. Kita itu punya hutang besar sama Tuhan. Dia sudah memberikan keselamatan kepada kita, dan itu kita tidak bisa bayar sampai kapanpun. Saudara kerja, itu sudah punya kepala di kaki jadi kepala untuk bayar, itu nggak akan bisa terbayarkan. Mau gimana dia yang tersinggung? Itu sudah. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu contoh bahwa artinya Tuhan sangat tersinggung apabila soal ibadah kita kepada Tuhan seolah-olah kita menjadikan itu hal yang seperti dalam tanda petik tidak terlalu penting. Itu bahaya semua. Jangan saudara. Hari-hari ini kita sudah banyak mendengar firman Tuhan belakangan ini. Ini sudah di penghujung akhir zaman. Kita pun nggak akan tahu lagi, ya. Kita mau hidup ke depan nggak tahu kita tidak tahu mau berapa lama lagi ke depan, ya. Apalagi kita melihat anak yang masih kecil, aduh saya kalau melihat tuh nggak tahu nama mereka nanti ke depannya seperti apa. Dengan melihat kondisi keadaan dunia, banyak berita yang saya mulai dengar hari-hari ini, kejadian-kejadian besar yang sedang terjadi. Nanti di minggu-minggu yang akan datang kita akan melihat peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena yang begitu lengkap dengan penggenapan firman. Kita akan lihat, ya, apa yang disebut di dalam firman Tuhan bahwa satu saat akan ada mata uang tunggal, tidak ada yang dapat membeli dan menjual dan seterusnya. Hari-hari ini kita sedang mengarah ke sana. Ya. Hari-hari, bahkan beberapa waktu yang lalu saya cuma sebentar aja saya mau lihat, tapi sudah terlewat lagi. Saya ingat sudah bahwa nanti satu saat, ya, sistem pembayaran sudah sistem secara elektronik bisa bayar. Gini kan? Ya, seperti yang sekarang terjadi kalau masuk mall, sudah seperti itu. Jadi nggak lagi bawa uang, sudah nggak lagi pakai kartu, sudah semua di situ. Nah, saya pikir apakah ini sedang mengarah ke sana? Tapi itu akan terjadi kalau sudah datang apa yang dikatakan oleh Alkitab Antikristus. Dan saudara jangan takut, karena pada waktu Antikristus datang, gereja Tuhan sudah bawa jauh. Jadi jangan takut. Makanya kan saya selalu katakan jangan pernah takut kalau saudara dengar anti. Kenapa? Ada jaminan pada dalam Alkitab. Kan beberapa waktu kemarin saya sudah bahas Wahyu 12, wanita yang bersalutkan matahari, beralaskan bulan, bermahkotakan bintang. Dia adalah gereja, gambaran gereja yang dibawa jauh oleh Tuhan, jauh dari mata ular, yang gambaran Antikristus. Bahkan Alkitab berkata dia dipelihara di sana. Tuhan menggambarkan seperti padang gurun, tapi dia dipelihara. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mengimani apa yang firman Tuhan katakan. Jangan sampai saudara Tuhan katakan dibawa jauh, dibawa di padang gurun. Saudara punya pikiran mulai jalan. Memang di padang gurun kita bisa hidup. Saudara, kalau Tuhan yang memperkatakan apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada contoh. Orang Israel 40 tahun di padang gurun. Bagi orang dunia itu bukan cuma tewas, kosong, saudara. Tapi pertanyaan saya, adakah yang gosong di sana? Tidak ada. Kalau ada yang mati, itu karena kesalahan, itu dicatat Alkitab. Tapi bukan karena gosong, karena matahari, tidak sudah. Artinya apa saudara? Bahwa dalam pemeliharaan Tuhan itu, segala sesuatu itu mungkin. Karena dia adalah Allah yang mempunyai langit dan bumi. Bahkan Alkitab sudah bilang, bahkan yang menciptakan segala yang ada di dalam dunia ini. Jadi segala sesuatu bagi Tuhan itu mungkin. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.